Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kita ingin lanjutkan kembali bahasan kita yang belum selesai di pertemuan yang lalu, yakni tentang merangkai kembali jalinan kebaikan yang masih terserak. Kebaikan itu seperti batu bata, kalau terserak ya nggak kelihatan bentuknya. Maka demikian pula halnya dengan kebaikan. Kebaikan itu kan banyak, ada sholat, ada tilawah Quran, ada kerja, ada membantu sesama. Itu seperti batu bata yang kalau dibiarkan terserak ya nggak ada bentuknya. Nah, ini ada kaitan dengan hidup, karena hidup adalah jalinan kebaikan yang terangkai satu sama lain yang kuat lagi saling menguatkan. Maka seperti yang pekan lalu kita sampaikan, orang yang kuat sholatnya secara otomatis dia kuat sedekahnya, kuat pula jujurnya, kuat pula amanahnya, kuat pula segala kebaikan-kebaikan yang lain. Karena memang kebaikan satu dengan yang lain itu saling merekatkan. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya menjadi tugas kita. Dan sebagai orang Jogja, sebenarnya Jogja itu sendiri sudah banyak memberikan inspirasi kepada kita. Salah satunya adalah menempuh perjalanan merajut kebaikan itu cukup dengan jalan dari Krapyak menuju Tugu. Ini yang orang sering menyebutnya sebagai sumbu filosofis Yogyakarta. Dari Krapyak, Panggung, menuju ke Tugu yang jaraknya 6 kilo. Nah, 6 kilo ini sudah cukup bagi kita untuk menjadikan diri kita diri yang bisa merangkai kebaikan tadi. Nah, namanya juga sumbu filosofis, berarti setiap titik yang ada di antara Krapyak dan Tugu itu ya harus difahami secara filosofis, tapi filosofisnya filosofis yang memberikan makna bagi kehidupan. Jadi kalau filosofisnya arahnya ke klinik, nah itu nggak sesuai dengan kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di titik inilah Krapyak dan disinilah Tugu. Dan kalau kita tarik garis memang lurus. Dan ini yang membuat kita bertanya-tanya, bagaimana caranya orang-orang zaman dahulu, karena ini kan dibangun tahun 1755, di mana teknologinya masih amat sangat terbatas. Nah, jadi perjalanan hidup manusia itu dimulai dari Panggung Krapyak ini. Krapyak seperti yang kita sudah sampaikan adalah tempat yang penuh dengan binatang buruan. Maka inilah perjalanan hidup manusia adalah meninggalkan Krapyak sama dengan meninggalkan atau mengeluarkan diri dari semua sifat kebinatangan. Meninggalkan semua sifat kebinatangan. Jadi istilahnya manusia itu baru dinyatakan hidup kalau dirinya sudah keluar dari sifat kebinatangan. Bukan mengeluarkan sifat kebinatangan, tapi kitanya yang keluar dari sifat kebinatangan. Karena kalau sifat kebinatangannya yang kita keluarkan,
binatang kan banyak jumlahnya. Ya, bisa jadi orang bisa mengeluarkan sifat binatang ulat ya, yang merusak ya, atau binatang ayam yang nggak mau diatur. Tapi apakah dia bisa sudah mengeluarkan ya, binatang-binatang yang lain di dalam dirinya ya, yang itu kan jumlahnya amat sangat banyak. Tapi kalau dengan cara kita keluar dari sifat binatang ini, ya udah kita selamat dari semua sifat binatang ini ya, jadi logika sederhananya, kalau kita punya rumah banyak tikus, banyak kecoa, banyak tokek ya, pilih mana? Kita keluarin semua binatang-binatang itu, atau kita yang keluar dari rumah? Kan lebih simpel kita yang keluar dari rumah, pindah ke rumah yang lain. Nah, maka sumbu filosofis ini ya, memberikan pengertian kepada kita untuk segera meninggalkan Kerapyak menuju ke kampung Mijen. Iya. Sehingga di kampung Mijen seperti yang kita sudah bahas ya, artinya adalah benih. Iya. Nah, berarti Mijen mengajar kita untuk mau menjadi benih. Nah, sifat benih kan ada dua, memilih azam atau memiliki azam tekad untuk tumbuh, dan senang memendamkan diri di dalam tanah ya. Maka tanda bahwa seseorang sudah keluar ya, dari sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya, dia betul-betul singgah di Mijen ini, yakni menjadi pribadi bagai benih. Pertama, memiliki azam tekad untuk tumbuh berubah. Jadi kalau ada orang yang sudah menyatakan saya ingin mengubah diri saya, dia sudah jadi orang baik. Jadi menyatakan bahwa saya ingin berubah, sekali lagi itu sudah menunjukkan kalau dia orang baik, walaupun dia belum melakukan kebaikan itu. Paling tidak dia sudah meninggalkan Kerapyak, sudah sampai di kampung Mijen. Nah, karena itu kalau seandainya kita punya saudara, bahkan punya anak ya, terus anak itu mengatakan ya, Bapak, saya sudah kapok, saya sudah mau mengubah diri saya, itu harus dirangkul, harus disambut. Iya, tidak kemudian dikatakan Bapak baru percaya kalau kamu berubah kalau kamu sudah membuktikan. Wah, itu nggak pas. Iya. Jadi kalau siapapun sudah mengatakan ya saya pengen berubah, ya udah, dia sudah jadi orang baik ya, dia sudah jadi orang baik. Nah, tinggal disempurnakan tekad untuk berubah itu ya, dengan senang memendamkan diri di bumi kerendahan hati. Ini menjadi orang yang tawadhu. Minimal itu untuk kita. Menjadi orang tawadhu itu penting sebagai persiapan untuk melanjutkan perjalanan dari kampung Mijen masuk ke Pelengkung Gading. Pelengkung Gading itu kan gambaran tentang miskat. Iya. Apa itu miskat? Iya. Miskat itu aslinya adalah lubang setengah lingkaran di dinding tempat meletakkan lampu. Itu miskat namanya. Iya. Itu perlampuan orang zaman dahulu. Dan miskat ini akhirnya menginspirasi ya, bangunan-bangunan di masa keemasan Islam. Hampir semua bangunan-bangunan istana itu ada pelengkung-pelengkungnya, dan itu terus menerus kan ya, sampai sekarang. Sehingga kadang kita punya kesan tersendiri kalau ada rumah ya, terus bentuknya ada pelengkung-pelengkungnya, itu kita langsung punya kesimpulan ini mesti ini rumahnya orang yang ahli kebaikan, ahli ibadah ya. Jadi itu gambaran tentang miskat, dan itu terasa sangat kuat pada diri kita kaum muslimin, karena Quran ya, mengabadikan kata miskat ini di surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah itu cahaya langit dan bumi, dan perumpamaan cahaya Allah itu seperti miskat yang di dalamnya ada lampu. Nah, sehingga masuk ke miskat ya,
Itu sama dengan kita masuk ke Pelengkung Gading, ya, sama dengan kita memasuki ruang kehidupan penuh dengan taburan cahaya Allah. Dan cahaya yang paling utama adalah cahaya ilmu. Nah, disinilah pentingnya tawadhu. Karena kalau orang belajar ilmu dalam keadaan dia sudah tawadhu, maka dia akan mendapatkan dua hal. Dua hal itu, cahaya ilmu masuk ke dalam dirinya dan dirinya masuk ke dalam cahaya ilmu itu. Maka lanjutan ayatnya disebut nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi ilmu itu sendiri cahaya, kitanya juga akhirnya menjadi cahaya. Ini berbeda dengan orang yang cari ilmu sungguh-sungguh dia, tetapi dia belum merendahkan hatinya, belum menawadhu'kan hatinya. Orang yang belajar ilmu, apalagi ilmu agama, ya, tidak dengan tawadhu', sangat mungkin ilmu itu masuk ke dalam dirinya, dalam artian dia faham, dia ngerti, tetapi dirinya nggak bisa masuk ke dalam ilmu itu, ya, sehingga antara dia dengan ilmu itu nggak menyatu, ya, tidak menyatu. Tapi kalau ilmu masuk dan yang punya ilmu juga masuk ke dalam ilmu, inilah yang akhirnya melahirkan nurun ala nur, betul-betul menjadi ahli ilmu. Nah, kalau sudah jadi ahli ilmu seperti ini, lanjut perjalanannya ketemu alun-alun selatan. Ya, filosofi di alun-alun selatan adalah pesan agar kita hidup nggak boleh sendiri. Kita harus kumpul. Alun-alun kan tempat kumpulnya orang. Nah, tapi kumpulnya adalah dengan orang-orang yang saleh. Ya, nah, ukuran saleh adalah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi dua pohon yang ada di alun-alun selatan ini juga multi tafsir. Ya, memang sangat tergantung siapa yang menafsirkan, ya. Karena Jawa ini kan ya unsur Islamnya ada, unsur kejawennya juga ada. Tapi kalau itu dikaitkan dengan perjalanan hidup menuju Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada tafsir yang lebih tepat, ya, untuk memaknai kedua pohon ini, ya, kecuali di bawah naungan Quran dan Sunnah. Ya, jadi betul-betul hidup bersaudara, ya. Yang tingkatan persaudaraannya ada ta'arufnya, tafahumnya, ta'awunnya, takafulnya, dan puncaknya nanti ithar. Ya, jadi kalau sudah ithar, nah itu sudah betul-betul target mampir di alun-alun selatan udah selesai. Ya, jadi kalau kita punya circle, ya, punya saudara, punya komunitas, ya harus kita pastikan bahwa kebersamaan saya dengan mereka itu harus sampai pada tingkat ithar. Ithar itu kan artinya mendahulukan yang lain walau diri sendiri dalam keadaan butuh. Nah, itu berarti target mampir di alun-alun selatannya udah selesai. Nah, kalau udah selesai kan ya jangan betah di situ. Harus lanjut perjalanannya, yaitu masuk ke Siti Hinggil. Siti Hinggil artinya tanah yang tinggi. Nah, berarti memasuki kehidupan di atas keumuman kaum awam. Jadi ada fase dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus dalam satu fase di mana kita nggak mau lagi melakukan yang itu dianggap wajar oleh orang-orang awam, tetapi menjadi tidak wajar bagi orang-orang yang sudah masuk ke Siti Hinggil ini. Bahasa gampangnya udah beda kelas. Ya, udah beda kelas. Jadi orang-orang umum, ya mungkin biasa ngobrolin ngalor ngidul gitu. Tapi kalau sudah masuk ke Siti Hinggil ini ya sudah beda. Ya. Istilah yang diberikan ke orang-orang yang sudah di Siti Hinggil itu kan menjadi kaum ningrat. Tapi bagi kita ningratnya kita adalah ningrat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan soal ningrat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu
banyak disebutkan sebenarnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya kelompok ningrat yang memang ini beda dengan umumnya. Nah, salah satunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Allah mempunyai keluarga, di antara manusia. Nah, itu kan berarti kelompok yang oleh Rasulullah disebut keluarga Allah itu berarti kelompok yang khusus, sudah ningrat. Nah, sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, Ahlul Quran. Mereka itu adalah Ahlul Quran. Hum ahlullah, mereka itulah keluarga Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Dikhususkan oleh Allah. Nah, karena itu Ahlul Quran itu kaum ningrat. Mereka dikenali dengan pengenalan yang berbeda sebagaimana umumnya orang. Yang beliau Abdullah ibnu Mas'ud pernah mendeskripsikan keningratan Ahlul Quran itu. Nah, beliau menyebutnya dengan kalimat ayyu'rafa bilailihi dzannas naimun. Dikenal malamnya. Dikala manusia tidur dia bangun. Nah, itu kan berarti beda. Orang-orang tidur, dia memilih bangun. Yang kedua, kata beliau, wa binaharihi dzannasu muftirun. Orang-orang makan-makan gitu ya, dia malah puasa. Jadi kalau Senin enggak puasa ya memang orang awam. Tapi kalau orang yang sudah masuk kelas khusus ya berbeda. Wa bi husnihi dzannasu yafrahun. Dan dengan kesedihannya dikala manusia pada bersenang-senang. Mungkin orang bersenang-senang malam tahun baru kemarin. Kalau kaum ningrat, dia ya Allah, ini kan umur bertambah, kematian semakin dekat. Nah, itu kan beda kelas. Orang-orang menyambut tahun baru dengan bersenang-senang, itu berarti kalangan awam. Dia justru muhasabah. Apa yang sudah saya siapkan menghadapi datangnya kematian. Wa bi bukaihi dzannasu yadhakun, dan dengan tangisnya pada saat manusia pada ketawa. Jadi orang-orang lagi pada ketawa justru dia menangis. Bagaimana mungkin saya bisa ketawa sementara saudara-saudara saya di Palestina dalam keadaan susah. Nah, masih mau memikirkan seperti itu kan hanya orang-orang yang khusus. Wa bisamtihi dzannasu yakhudun, dan dengan diamnya pada saat orang-orang pada ngomong. Wah, semua pada ngomong. Menurut saya begini. Padahal yang diomongkan itu enggak ada artinya sebenarnya. Orang-orang umum pada ngomong, dia lebih memilih diam. Termasuk wa bi khusyu'ihi idzan nas yaqtadun, dan dengan khusyuknya pada saat orang-orang pada lupa diri. Nah, ini gambaran kekhususannya Ahlul Quran menurut Abdullah ibnu Mas'ud. Sehingga sebenarnya kita bisa katakan kalau Ahlul Quran adalah pribadi ningrat berdarah biru. Karena memang pribadinya, sikapnya, tindakannya berbeda dengan umumnya orang. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kaum ningrat. Dia punya amalan tersendiri. Nah, jadi menjadi kaum ningrat dalam pandangan Allah bukan kaum ningratan. Jadi kalau kaum ningratan kan ya biasa ngomong janco gitu ya, ngomong bacot atau apalah. Tapi kalau kaum ningrat enggak. Itu bukan kata-kata orang-orang yang dikhususkan. Dan memang pada akhirnya kita juga bisa melihat kalau Bapak Ibu, ada orang yang dikenal beliau ini orang ningrat, tapi sekalinya ngomong muncul kata-kata kaum ningratan gitu. Maka akan hilang kan ningratnya, akan hilang ningratnya. Nah, karena itu memang menjadi penting, ini bagian dari perjalanan hidup kita. Dan kalau kita sudah bisa menjadi kaum ningrat, kita nggak boleh berlama-lama di dalam. Kita harus segera keluar.
Nah, keluarnya kalau perjalanan sumbu filosofi tadi, ya keluarnya lewat pagelaran. Pagelaran itu kan berarti tanpa gelar. Paknya itu tanpa, gelaran ya gelar. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, filosofinya adalah menjalani hidup tanpa gelar apapun selain hanya satu gelar, yaitu hamba Allah. Jadi pada akhirnya memang harus ada satu episode dalam perjalanan hidup kita lebih mengenal diri kita sebagai hamba Allah, sehingga apapun yang kita lakukan itu betul-betul saya melakukannya lebih sebagai seorang hamba Allah. Jadi bisa saja Bapak Ibu bekerja kan sebagai pegawai, tetapi pada pelaksanaannya saya bekerja tidak sebagai pegawai, saya bekerja sebagai hamba Allah. Kalaulah kita berbakti ke orang tua itu bukan semata-mata karena saya anak, maka saya berbakti ke orang tua. Enggak, pada saat saya berbakti kepada orang tua, saya berbakti sebagai hamba Allah. Saya memilihkan sekolah anak saya, di sekolah mana itu betul-betul saya lakukan, tidak hanya sebagai seorang ayah, tapi saya melakukannya sebagai hamba Allah. Ya, pada saat kita ngaji, saya ngaji tidak semata-mata sebagai murid, tapi saya ngaji sebagai hamba Allah. Ya, jadi status itu hanyalah status agar kita beramal. Tetapi waktu kita beramal, nah kita melakukannya tidak sebagai status diri kita, tetapi kita melakukannya sebagai hamba Allah. Ya, kalau sebagai suami ya kan harus memberi nafkah. Ya, tapi pada saat memberi nafkah itu betul-betul saya lakukan sebagai hamba Allah. Ya, tetangga saya harus berbuat baik kepada tetangga. Tetapi pada saat saya melakukannya sebagai hamba Allah. Sehingga kalau tetangga yang kita baiki melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, itu menjadi tidak masalah. Karena waktu saya melakukannya, saya tidak melakukannya sebagai tetangga beliau, tapi saya berbuat baik ke beliau itu sebagai hamba Allah. Nah, sehingga apapun urusan hidupnya itu betul-betul dia jalani antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pribadi-pribadi seperti inilah yang siap diterjunkan ke kehidupan yang lebih nyata, kehidupan yang lebih luas, yang kemudian difilosofikan dengan memasuki alun-alun utara sebagai hamba Allah. Iya. Nah, alun-alun utara itu kan sebenarnya cerminan tentang kesunyian. Nah, karena itu ini makna dari berada di alun-alun utara, mensunyikan hati dari segala gemerlap kesenangan dunia. Alun-alun utara ini kan nyambung sebenarnya dengan bangunan masjid besar yang sekarang dikenal Masjid Besar Kauman. Aslinya nyambung dengan alun-alun, cuma sekarang terpisah oleh sehingga sepertinya tidak nyambung. Nah, ini memberikan makna tunduk menghamba kepada Allah dengan hati yang sunyi dari harapan kesenangan dunia. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini ya betul-betul tujuannya cuma akhirat. Nah, ini penting, sehingga aslinya kalau Bapak Ibu bekerja sebagai hamba Allah itu yang diharapkan rahmat di akhirat. Bahwa kemudian di awal bulan rekeningnya nambah, itu rezeki aja dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya bekerja ini untuk akhirat. Ya, kalau rezekinya nambah ya memang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi betul-betul tunduk menghamba kepada Allah hanya karena akhirat semata. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tarik sumbu filosofi ini dengan keadaan sekarang, itu relate. Nah, relate-nya apa? Allah alam ini apa hikmah di balik semuanya. Kalau dulu ketika disebut Krapyak, iya bayangannya itu hutan, tempat binatang. Tapi kalau sekarang orang menyebut Krapyak, itu yang ada di kepala apa? Pesantren. Pesantren. Nah, sementara kalau disebutkan Masjid Besar Kauman, kalau pesantren kan itu udah identik dengan NU.
Nah, begitu di masjid besar Kauman itu bayangan orang Ahmadiyah. Relate-nya di mana? Relate-nya kalau kita perhatikan memang ada kesesuaian. Jadi kita harus keluar dari Krapyak. Kalau kita perhatikan konsep untuk keluar dari sifat-sifat binatang itu memang lebih banyak ada di saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama dengan kitab-kitab di pesantrennya itu, ya, dengan nilai-nilai tasawuf itu memang betul-betul sangat efektif untuk membuat orang keluar dari segala sifat-sifat binatang. Itu ada di sana. Jadi saya nggak tahu kenapa Krapyak itu sekarang jadi pesantren. Ya, artinya kalau bahasa gampangnya, kalau pengen keluar dari sifat-sifat binatang ya nyantri. Belajar kitab-kitab yang disusun oleh ulama-ulama zaman dahulu. Nah, begitu keluar dari pagelaran kan sudah jadi hamba Allah. Hamba Allah itu kan justru orang yang hatinya sunyi dari dunia. Tapi sekarang Kauman itu menjadi basisnya Muhammadiyah. Di mana Muhammadiyah dalam gerak dakwahnya kan lebih banyak ngurusin dunia. Nah, itu memang pas. Ngurusin dunia itu harus orang-orang yang hatinya sudah bersih dari dunia. Itu memang betul-betul cocok. Nah, karena itulah nanti Bapak Ibu yang rahmati Allah, keseluruhan hidup kita harus menjadi cermin dari kehambaan kita kepada Allah. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kemudian kita meninggalkan alun-alun utara. Nah, meninggalkan alun-alun utara itu mengembara sebagai kekasih Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Kenapa mengembara sebagai kekasih Allah? Salah satu ujian menjadi kekasih Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di perempatan titik nol. Jadi perempatan titik nol ini godaan konsistensi dalam memilih jalan hidup. Jadi kalau berdasarkan sumbu filosofi, perjalanan dari keraton, ya, keluar dari pagelaran sampai perempatan, bisa belok kanan, bisa belok kiri atau lurus. Kalau berdasarkan peta, ihdinas syiratal mustaqim, lurus. Tapi mari kita lihat, apa masalahnya kalau kita lurus? Inilah yang kemarin kita sampaikan, ya. Lurus itu kan masuk ke jalan Malioboro. Iya. Malioboro ini pun tafsirannya banyak. Sebenarnya apa arti Malioboro? Tapi kalau memang ini dikaitkan dengan sumbu filosofis, maka makna yang paling tepat dari Malioboro adalah diambil dari dua kata, Malio dan Boro. Malio itu berasal dari kata wali. Wali itu kan kata benda. Kemudian diubah menjadi kata kerja. Orang Jawa kalau pengen merubah kata benda menjadi kata kerja, kalau awalan kata bendanya adalah W, maka W-nya diganti menjadi M. Jadi tadinya wali, jadinya mali. Nah, O ini menunjukkan kata kerja perintah. Emang orang Jawa kan kalau memerintah, belakangnya pasti ada O-nya. Iya, pasti ada. Iya, melebu, metu. Nah, ini mirip dengan kata wedang. Wedang itu kan kata benda. Kalau dibuat kata kerja jadinya medang. W-nya diganti M. Iya, kalau kata perintah medango kan. Iya. Sama pula dengan wadang. Iya, sego wadang. Wadang itu kan artinya makanan. Kalau makan jadinya madang. Ya, makanlah madango. Wali itu kata benda. Jadilah wali. Iya. Mali berarti menjadi wali. Jadilah wali. Mali. Ya. Jadi kehidupan ini ada satu titik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memang harus mengembara sebagai kekasih Allah. Karena hidup ini kan pengembaraan.
Jadi kalau kita pengen selamat sampai tujuan, kita harus jadi wali. Wali di sini artinya adalah kekasih Allah. Bukan wali yang bisa merubah tanah jadi emas. Enggak. Iya. Jadi pengertian wali di sini betul-betul kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan relate-nya kalau dikaitkan dengan masa sekarang, kalau berdasar sumbu filosofi itu kan perjalanannya dari selatan ke utara. Tapi kalau sudah sampai di perempatan titik nol, kalau lurus otomatis melawan arus. Bisa jadi ini memberikan makna kehidupan kadang menghendaki kita untuk berani melawan arus. Jadi harusnya kalau sesuai dengan sumbu filosofi Jogja, jalan Malioboro itu harusnya dari arah selatan ke utara kalau mau dibuat satu arah, kalau mau sesuai. Kalau dari utara ke selatan malah berkebalikan, malah menjauh dari Tugu kan, padahal tujuan utama sumbu filosofi kan Tugu. Jadi memang kalau kita lihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehidupan kadang menghendaki kita untuk berani melawan arus. Dan berani melawan arus kan beresiko. Nah, resiko ini yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda seorang kekasih Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya kekasih Allah itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa gundah, rasa sumpek. Itu enggak dimiliki oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia harus melawan arus. Walaupun dia harus melawan arus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai akhir, kita kalau melihat jalan Malioboro itu kan sebenarnya ada 3 ruas, yang tengah dan kanan kiri. Nah, sebagian punya pandangan bahwa sebenarnya ruas kanan kiri ini ada namanya. Jadi yang tengah ini Malioboronya, nah diapit oleh 2 jalan. Nah 2 jalan yang mengapit ini, itu yang kanan, berarti yang sebelah timur, ini namanya jalan margi, namanya margi utama. Berarti jalan utama, margi utomo. Nah yang kirinya itu margi mulyo, jalan mulia. Nah artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjadi kekasih Allah maka harus diapit 2 jalan ini, jalan utama dan jalan mulia. Nah jalan utama itu wujudnya apa? Nah kalau jalan utama itu wujudnya tiada lain adalah syukur. Maka inilah amalan kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah syukur. Syukur adalah jalan utama. Orang yang hidup mengikuti jalan utama, dia akan cepat sampai. Wujudnya syukur. Nah, persisnya tidak punya maksud apapun dari semua amal baik yang dilakukan selain hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih atas semua nikmat kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah. Inilah jalan utama hidup. Dan kalau kita sudah menjalani hidup di atas jalan syukur, kita tinggal istiqomah, maka insya Allah cepat atau lambat perjalanan kita akan sampai pada tujuannya. Jadi ketika kita melakukan amal baik itu tidak ada maksud apapun dari melakukan amal baik ini kecuali hanya ingin menyampaikan matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada niatan di dalam amal baiknya kecuali betul-betul matur nuwun. Jadi tidak ada kemudian di dalam hidupnya saya melakukan amal baik ini biar saya dapat ini. Enggak. Dia hanya menghitung amal itu sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menjalani hidup ini betul-betul di atas jalan syukur? Nah, ini butuh satu pertemuan tersendiri yang mudah-mudahan nanti kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana betul-betul sebagai kekasih Allah itu kita jalani hidup ini di atas jalan syukur. Nah setelah selesai jalan syukur,
kita juga harus menempuh jalan satunya, margi mulya. Nah, seperti apa margi mulya? Itu juga ada bahasan khusus nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan, waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.